قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyirul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya, dan Allah perintahkan kita untuk menjaga ketakwaan kita dengan sungguh-sungguh. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Quran surah Al-Imran ayat 102. Artinya, jagalah ketakwaanmu, jangan sampai Allah cabut ketakwaanmu dari hatimu karena kamu tidak bisa menjaganya. Dan tentunya saudaraku, menjaga ketakwaan itu tidak mudah. Kita membutuhkan kekuatan, kesabaran dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah itu yang terbesar. Berapa banyak orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah sehingga ia pun tidak bisa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia pun menjadi orang-orang yang lalai setelah itu. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memilih teman, karena sesungguhnya teman itu sangat mempengaruhi ketakwaan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala ad-dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Masyirul muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Islam sangat memperhatikan dengan siapa kita berteman, karena ketika kita berteman, kita akan mudah terpengaruh oleh akhlak teman-teman kita. Kita akan mudah terpengaruh oleh agama teman kita.
kita akan terpengaruh oleh pemikiran teman kita. Karena manusia sangat mudah sekali mentransfer dan demikian pula menerima sesuatu yang dia merasa senang kepadanya. Umat al-Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala pun di dalam Al-Quran mengingatkan kita tentang masalah teman ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang penduduk neraka yang dia menyesal karena ia masuk neraka akibat temannya. Ia berkata, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilan laqad adallani 'anid dzikri ba'da idja'ani." Wahai celakalah aku, andaikan aku tidak menjadikan dia sebagai teman akrabku, sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Surah Al-Furqan ayat 28. Karena temannya ia masuk ke dalam api neraka, ia pun baru menyesal di dalam neraka, sementara penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi dalam api neraka. Wa yadzubillah. Maka saudaraku sekalian, pilihlah temanmu yang akan mengantarkan kamu ke surga. Pilihlah temanmu yang senantiasa bisa menjaga ketakwaanmu, istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan teman-teman yang apabila kita bergaul dengan mereka malah berkurang keimanan kita. Bukan teman-teman yang apabila kita duduk di majelis mereka kita menjadi orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pula teman-teman yang apabila kita duduk bersama mereka hati kita semakin keras karena banyak tertawa. Akan tetapi hakikat teman yang benar yaitu teman yang mengingatkan kita kepada Allah, teman yang menambah ketakwaan kita dan membantu kita untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah atsar, ada seseorang bertanya, siapa teman yang terbaik? Maka orang ini berkata, temanmu yang terbaik yaitu teman yang apabila kamu melihatnya membuat kamu ingat kepada Allah, yaitu teman yang apabila dia berbicara bertambah keilmuanmu, dan apabila ia beramal bertambah keimananmu. Masyiral muslimin, karena sesungguhnya teman-teman yang saleh itu adalah merupakan perhiasan yang terindah di dunia ini selain istri yang soleha. Teman yang saleh di dunia kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya, manfaat dari adabnya, manfaat juga dari ketakwaannya, membantu kita untuk senantiasa istiqomah, menunjuki kita di saat kita tidak tahu. Di hari kiamat teman-teman itu akan datang kepada Allah dan meminta syafaat agar temannya yang dimasukkan ke dalam api neraka dikeluarkan. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Sirah, mereka pun datang kepada Allah dan berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Wahai Rabb kami, mereka selalu berpuasa bersama kami, salat bersama kami, dan berhaji bersama kami. Hadis riwayat Muslim. Mereka terus meminta kepada Allah agar teman-temannya, saudara-saudaranya tersebut dikeluarkan dari api neraka. Lalu Allah berfirman, idhab ilan nar, silakan kalian pergi ke neraka dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, yang mentauhidkan Allah. Keluarkan mereka dari api neraka. Subhanallah. Umat al-Islam, janganlah kita terpengaruh oleh slogan orang-orang yang berkata bahwa kita harus gaul, lalu ternyata kita bergaul dengan setiap orang, tidak peduli apakah itu bisa merusak keimanan dan ketakwaan kita atau tidak. Kita bergaul di media sosial sana,
bersama orang-orang yang terkadang sama sekali tidak menambah keimanan kita dan ketakwaan kita, malah semakin menjauhkan kita dari agama Allah, dari mengingat Allah dan memperjuangkan agamanya dan mengamalkan perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihatlah Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang sangat kuat pembelaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah di Mekah, beliau aman di bawah perlindungan pamannya tersebut. Tapi ternyata ketika pamannya di dalam sakratul maut hendak menuju kematian, datanglah Rasulullah untuk mentalkinkan. Namun di sisi Abu Talib ada dua pemuka Quraisy, teman Abu Talib, yaitu Abu Jahal dan satu lagi pemuka Quraisy lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela engkau di sisi Allah. Sementara Abu Jahal berkata, hai Abu Muthalib, apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abu Muthalib? Sementara Rasulullah terus mengulanginya lagi. Akhirnya Abu Talib lebih rela untuk wafat di atas agama ayahnya, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah akibat daripada teman. Kalau kita akrabnya dengan orang-orang yang tidak baik, di saat kita sakratul maut, merekalah yang berada di sisi kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang saleh, yang mencintai Allah dan Rasulnya, di saat kita sakratul maut, merekalah yang berada di sisi kita, mentalkinkan kita sehingga kita pun menjadi orang-orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, ia pasti masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku sekalian, kita tidak ingin masuk ke dalam neraka dengan teman-teman kita. Justru kita ingin masuk surga bersama dengan teman-teman kita. Maka berusahalah, pilih teman-temanmu yang bisa memasukkanmu ke surga, yang menggandeng tanganmu untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi was sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Di antara tanda kelemahan iman, kita menjauhi teman yang sering mengingatkan kesalahan pada diri kita sendiri. Saat kita jatuh kepada kesalahan, lalu teman kita mengingatkan kesalahan kita, kita malah tidak suka kepadanya. Sementara satu lagi teman kita yang tidak pernah menegur kesalahan kita, lantas kita pun menganggap dia orang baik, dia teman yang pantas untuk kita jadikan sebagai teman akrab kita. Tidak, demi Allah, justru orang yang mengingatkan kesalahanmu lebih sayang kepadamu dari dia. Dia tidak ingin engkau masuk ke dalam neraka, dia ingin engkau masuk ke dalam surga. Maka dia berusaha mengingatkan kesalahanmu. Memang pahit,
jika dia harus melakukan itu. Namun itu jalan satu-satunya agar temannya selamat dari api neraka. Dia sayang kepada temannya, maka dia ingatkan supaya ia jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Namun ternyata kita malah tidak suka kepadanya. Kita lebih senang untuk masuk ke dalam api neraka. Wa'iyadzubillah. Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin berkata bahwa dahulu salafus saleh, teman yang paling mereka cintai adalah yang selalu mengingatkan kelalaian mereka. Sementara di zaman ini, kata beliau, orang yang paling tidak kita sukai adalah yang mengingatkan kesalahan kita, dan itu adalah tanda kelemahan iman. Maka saudaraku sekalian, kita bukanlah malaikat. Kita adalah manusia yang tak lepas dari kesalahan. Bila kita tidak ingin apabila ada teman kita mengingatkan kesalahan kita, itu sama saja berarti kita berkata bahwa saya tidak pernah salah. Maka berterima kasihlah kepada orang yang mengingatkan kesalahan kita, karena itu tanda keikhlasan. Sebagaimana Imam Az-Zahabi berkata, tanda orang ikhlas bahwa apabila ia diingatkan kesalahannya, hatinya tidak panas dan dia pun tidak nyehel. Justru ia berterima kasih dan berkata, semoga Allah merahmati orang yang senantiasa selalu mengingatkan kesalahanku. Namun ini jarang di zaman ini, saudaraku sekalian. Maka jadilah kita orang-orang yang ikhlas dalam berteman, mengharapkan wajah Allah semata. Jadilah kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bukan karena urusan dunia, bukan karena tujuan-tujuan dunia. Karena itu semua tidak akan menjadikan kita berteman secara kekal sampai akhirat nanti. Karena pertemanan yang kekal itu adalah ketika kita saling mencintai karena Allah. Allah Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduw illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang karena dunia di hari akhirat nanti akan menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran surah Az-Zukhruf ayat 67. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله